adik-adik yang terkasih, sekali lagi Shalom. Senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik kembali di ibadah online pagi ini. Semua sudah ganteng-ganteng, semua sudah cantik-cantik. Adik-adik siap untuk memuji Tuhan, amin? Amin. Oleh karenanya Kakak Mesra ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Dengan bertepuk tangan kita bernyanyi bersukacita. Dengarkan degup jantungku, dengarkan detak nadiku, dengarkanlah suara hatiku, semua bersukacita. Dengarkan derap langkahku, dengarkan tepuk tanganku, dengarkanlah siulan mulutku, tandaku bersukacita. Ku takkan berhenti memuji Tuhan, ku takkan berhenti bersuka di dalamnya, ku takkan berhenti bernyanyi bagi Dia, karena sukacita dalamku. Haleluya, haleluya, hatiku bersuka. Haleluya, 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 hatiku bersuka karenamu. Dengarkan degup jantungku, dengarkan detak nadiku, dengarkanlah suara hatiku, semua bersukacita. Dengarkan derap langkahku, dengarkan tepuk tanganku, dengarkanlah siulan mulutku, tandaku bersukacita. Ku takkan berhenti memuji Tuhan, ku takkan berhenti bersuka di dalamnya, ku takkan berhenti bernyanyi bagi Dia, karena sukacita dalamku. Haleluya, haleluya, hatiku bersuka. Haleluya, 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 hatiku bersuka karenamu. Adik-adik, sebelum kita berdoa, mari kita angkat satu lagu penyembahan, kita katakan, Yesus kupanggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk
tiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami, sehingga pada hari ini kami boleh melaksanakan ibadah online. Bapa yang baik, ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dari awal hingga kami akhiri, biarlah kiranya Bapa yang memberkati kami. Tenangkan hati dan pikiran kami, biarlah kami sungguh-sungguh memberi waktu, memberi diri, memberi hati kepadamu. Berkati para pelayan Tuhan, agar tugas dan tanggung jawab yang Tuhan embankan boleh terlaksana dengan baik. Kami tenang dan senang Bapa, karena kami telah menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi Big or Small. Small, short and tall, semua dicintanya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa, aku bisa, ta-ta-ta, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Ye, sa-sa-sa, aku bisa, takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Small, short and tall, semua dicintanya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa, aku bisa, ta-ta-ta, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Ye, sa-sa-sa, aku bisa, takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Kita tenangkan hati kita, mari kita bernyanyi, Ku ingin dengar cerita. Ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang kerajaan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang kerajaan Allah. Biarlah cerita
itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Shalom adik-adik semuanya. Siapa yang bersemangat mau mendengarkan cerita firman Tuhan? Angkat tangan. Iya, puji Tuhan hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan lagi loh. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Ayo kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik. Hari ini kami punya kesempatan untuk bisa mendengarkan cerita firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus hadir di dalam hati kami untuk membuat kami mengerti isi arti firman Tuhan sehingga kami bisa menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, demi nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik semua, firman Tuhan yang kita baca hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 41 ayat 46 sampai 57. Kejadian pasal 41 ayat 46 sampai 57. Kakak bacakan ya. Beginilah firman Tuhan. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak. Sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi, maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi kakak sapa kita semua, Shalom. Adik-adik semua, tema kita pada hari ini adalah bisa dipercaya. Apa? Bisa dipercaya, hebat. Siapa yang tahu siapa itu Yusuf? Ayo, siapa yang masih ingat? Benar, Yusuf itu anaknya Yakub. Yakub punya 12 anak loh. Dan Yusuf itu adalah anak nomor 11. Waktu adiknya yang nomor 12 Benyamin masih belum lahir, Yusuf berarti anak bungsu. Seharusnya anak bungsu disayang-sayang, iya kan? Siapa anak bungsu? Ayo angkat tangan. Disayang-sayang kan anak bungsu kan, disayang abang, disayang kakak. Tapi Yusuf justru dibenci sama saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya tidak senang sama Yusuf. Mereka iri karena Yusuf lebih disayang oleh bapak mereka. Sampai-sampai saat itu kakak abangnya menjual si Yusuf. Lihat tuh gambarnya, tangannya sudah diikat.
abang kakaknya hanya melihat-lihat. Mereka tidak mau membantu Yusuf. Mereka sudah menjual Yusuf kepada orang Mesir. Itu tuh orang yang membeli Yusuf. Mereka sudah mengikat Yusuf sama unta. Lalu Yusuf harus jalan kaki pergi ke Mesir. Sebagai apa? Sebagai budak. Sampai di Mesir, Yusuf bukan hidup enak-enak. Dia harus kerja. Lihat gambar ini, dia harus kerja. Dia harus kerja mengepel lantai, melap lantai di rumah siapa? Rumah Potifar. Potifar itu adalah hambanya Raja Firaun. Firaun itu raja di Mesir. Itulah Yusuf dengan penuh penderitaan karena dia sudah dijual oleh saudara-saudaranya. Bahkan di negeri Mesir itu, Yusuf sampai dijobloskan ke penjara loh. Gelap, dingin, sendirian. Aduh, apa salah Yusuf? Makanya dia dimasukkan dalam penjara. Tidak ada. Justru Yusuf itu sudah difitnah oleh istrinya Potifar. Makanya dia masuk penjara. Di dalam penjara, dalam kesedihannya, Yusuf berdoa kepada Tuhan. Lalu Tuhan memberikan Yusuf satu keahlian. Apa itu? Dia bisa mengartikan mimpi. Apa? Dia bisa mengartikan mimpi. Jadi kalau ada mimpi yang khusus, Yusuf tahu loh apa artinya. Pada suatu hari, Raja Firaun, raja di Mesir bermimpi. Dia lagi bobo. Habis itu dia mimpi. Setelah dia mimpi, mimpiku buruk sekali. Apa mimpi ini? Dia tidak bisa tidur. Dia pergi sama orang mencari tahu siapa yang tahu arti mimpiku. Tapi tidak ada yang tahu. Lalu teringatlah orang. Oh iya, ada Yusuf. Dia ada di dalam penjara. Langsung mereka panggil Yusuf. Yusuf, ayo ikut kami. Kamu dipanggil oleh Raja Firaun. Lalu Raja Firaun ketemu sama Yusuf. Dan dia cerita, Yusuf begini mimpiku, begini. Firaun cerita seperti itu sama Yusuf. Lalu apa ya arti mimpi Firaun? Ayo kita lihat video berikut ini. Lihat, Firaun bertanya, apa ya arti mimpiku itu loh Yusuf? Baru katanya, Raja Firaun, arti mimpi raja itu seperti ini. Nanti ada 7 tahun kelimpahan, banyak gandum di tanah Mesir. Tapi setelah 7 tahun itu datang lagi 7 tahun kelaparan. Tidak ada hujan, tidak ada gandum, bahkan hewan ternak pun bisa mati karena kelaparan. Loh, langsung Firaun terkejut. Bagaimana itu? Bagaimana cara menanganinya? Lalu Yusuf datang. Gampang, pokoknya kita harus menabung. Kita harus menabung gandum 1/5 setiap kali panen. Kita taruh di dalam lumbung. Wah, senang sekali Raja Firaun. Langsung Raja Firaun bilang, ya udah Yusuf, kamu aja aku jadikan penguasa. Kamu itu bisa dipercaya. Aku kasih kamu tanggung jawab mengumpulkan gandum di seluruh tanah Mesir ini. Supaya nanti kalau datang 7 tahun kelaparan itu, kita tidak lapar. Tapi kita punya persediaan makanan yang banyak. Lihat tuh, si Yusuf dia diberikan kepercayaan oleh Raja Firaun. Sehingga dia bisa menjadi penguasa di tanah Mesir. Setelah Yusuf mendapatkan kepercayaan dari Raja Firaun, Yusuf tidak malas-malas di rumah loh. Yusuf tidak bohong. Dia bilang sama Raja Firaun, iya aku kerja. Oh dia langsung kerja. Dia keliling tanah Mesir. Lihat nih videonya. Dia pergi ke tanah Mesir. Dia kelilingi, dia cek tanah-tanah di sana. Lalu dia undang orang-orang bekerja di situ. Sampai mereka bersama-sama membajak sawah. Bersama-sama menanam. Dan mereka itu bekerja bersama-sama loh, termasuk Yusuf. Dia juga kerja, dia tidak malas-malasan. Lihat, mereka bekerja bersama-sama sampai semuanya pekerjaan mereka beres. Yusuf melakukan pekerjaannya dengan baik. Dia mempersiapkannya dengan baik, dengan sekuat tenaganya. Bahkan ketika mau mengumpulkan gandum-gandum ke dalam lumbung, Yusuf tidak korupsi, dia tidak mengambil keuntungan, dia jujur. Dia jujur dan dia menghemat juga loh dia. Dia kumpulkan itu yang tumpah-tumpah dan dia masukkan ke dalam lumbung. Sehingga Raja Firaun senang sekali dengan hasil kerjanya si Yusuf. Siapa di antara adik-adik yang mau menjadi orang kepercayaan? Yang bisa dipercaya untuk memegang tanggung jawab dan melaksanakan tugas dari orang lain. Seperti Yusuf,
bisa menjadi orang yang bisa dipercaya. Ayo, siapa yang mau menjadi orang anak yang bisa dipercaya? Kita semua mau kan? Kalau mau menjadi orang yang bisa dipercaya, kita harus punya dua hal ini. Apa itu? Yang pertama, jujur, dan yang kedua, bertanggung jawab. Apa itu jujur? Jujur itu kita tetap taat walaupun tidak ada yang melihat. Itu namanya jujur. Contohnya, mama papa kasih uang persembahan. Lalu mama papa bilang, Nogu ini uang untuk dimasukkan di kantong kolekte. Setelah itu mama papa pergi kan, kita ke sekolah minggu. Tidak ada yang tahu kalau kita jajanin uang persembahan. Tetapi kalau anak-anak bisa dipercaya, maka anak-anak itu jujur, dilakukan. Yang diperintahkan oleh mama papa, uangnya tidak dijajanin tapi dimasukin ke kantong persembahan. Itu namanya jujur walaupun tidak ada yang melihat. Dan bukan hanya saat itu dan bukan hanya di uang persembahan saja, tapi semuanya. Lihat, tengok nih anak ini, dia pegang uang banyak kan? Dan tangannya bagaimana tuh? Tangannya seperti itu. Artinya kalau mama papa bilang tidak boleh buka dompet sembarangan di rumah dan tidak boleh ambil uang sembarangan di rumah, maka anak-anak juga tidak boleh pakai uang yang ada bertebaran di atas meja contohnya. Atau kalau ada dompet papa mama di situ nggak boleh diambil. Atau papa mama bilang nggak boleh main handphone sembarangan. Lah, handphonenya ada di atas meja, boleh nggak dipakai? Nggak boleh, harus jujur supaya bisa dipercaya, harus izin dulu sama mama papa, tidak boleh bohong-bohong, tidak boleh curang-curang. Itulah anak-anak yang bisa dipercaya. Ciri kedua orang yang bisa dipercaya adalah mereka itu bertanggung jawab. Apakah itu bertanggung jawab? Bertanggung jawab itu artinya pekerjaannya selalu beres, pekerjaannya selalu bagus. Nah, itu dia, beres dan bagus. Lihat nih, ada dua orang anak yang belajar. Nah, mereka sama-sama belajar. Tetapi yang satu belajar dengan serius, sementara yang satu lagi belajarnya sambil ngantuk-ngantuk. Memang sama-sama belajar sih. Kalau disuruh belajar, iya ma aku belajar, sama-sama belajar. Tapi tidak bagus hasilnya kalau sambil bobo-bobo, ya kan? Nah, orang yang bertanggung jawab itu pekerjaannya itu beres dan pekerjaannya bagus. Artinya pekerjaannya selesai tuntas dan bukan selesai saja, bukan asal-asalan, tapi juga pekerjaannya bagus. Kalau PR di rumah tulisannya bagus, jawaban-jawabannya benar. Itu dia orang-orang yang bertanggung jawab. Mereka punya pekerjaan yang beres, punya pekerjaan yang bagus. Bukan hanya tugas di sekolah loh ya, tapi juga pekerjaan di rumah. Lihat nih gambarnya nih, ada yang kasih makan ikan, ada yang rapikan mainan, ada yang sapu lantai, bersihkan debu, cuci piring, ada juga yang siram bunga. Apapun tugas yang dipercayakan sama kita oleh orang tua, oleh guru, oleh kakak dengan abang, semuanya harus beres dan semuanya harus bagus-bagus. Ada yang nyapu, tapi asal-asal nyapu masih berdebu, itu bukan orang yang bisa dipercaya. Kalau kita bisa dipercaya, maka pekerjaan kita pasti bagus. Ayo, mulai anak-anak pikirkan, apa ya tanggung jawab yang pernah dikasih sama aku dari mama papa? Mungkin mama papa pernah larang aku tidak boleh keluar rumah, lalu mama papa tidak di situ. Nah, aku bisa dipercaya tidak ya? Atau jangan-jangan saat tidak ada yang melihat, aku sudah keluar rumah diam-diam. Aduh, aku tidak bisa dipercaya. Tapi kalau anak-anak yang bisa dipercaya, walaupun tidak ada yang melihat, mereka jujur. Mereka tetap taat walaupun tidak ada yang melihat. Dan begitu juga kalau ada tanggung jawab, mama papa pernah suruh aku cuci piring, mama papa pernah suruh aku sapu lantai, pekerjaanku harus beres, pekerjaanku harus bagus-bagus. Guru di sekolah juga ada kasih PR, PR-ku harus bagus dan PR-ku juga harus beres. Itu namanya kita bisa dipercaya. Anak yang dipercaya itu loh pasti jadi berhasil, pasti jadi sukses. Seperti Yusuf, banyak orang yang senang sama orang-orang yang bisa dipercaya. Lihat nih gambarnya Yusuf, ketika orang-orang percaya kepadanya, mempercayakan kepadanya, maka dia juga jadi penguasa. Orang-orang yang bisa dipercaya itu berhasil nanti, sukses di sekolah karena dipercaya guru, sukses juga di rumah karena dipercaya kakak abang, karena dipercaya oleh mama papa, sukses juga di pertemanan, banyak teman-temannya karena teman-temannya tidak kecewa kalau berteman dengan dia. Begitulah anak-anak yang bisa dipercaya.
Siapa yang mau menjadi anak-anak yang bisa dipercaya? Ingat dua hal ini, jujur dan bertanggung jawab. Begitu cerita firman Tuhan kita, mari kita baca ayat hafalan. Ayat hafalan kita terambil dari Amsal pasal 21 ayat 20. Kita baca ya, 1, 2, 3, ya. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Mari kita kembali berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Kami memohon kepada Tuhan Yesus supaya bisa menolong kami untuk menjadi anak-anak yang bisa dipercaya. Kami memohon Tuhan kuatkan kami dan ingatkan kami setiap hari supaya kami hidup jujur dan kami juga bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Adik-adik, ayat hafalan kita pada hari ini ada gerakannya loh. Mari bersama-sama dengan kakak mesra mengikutinya. Amsal pasal 21 ayat 20. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Sebelum kita menaikkan doa syafaat kita, mari kita bernyanyi Bila Kau Ada. Engkaulah selalu lindungi diriku. Engkau jawab doa-doaku padamu. Padamu, Yesusku, ku naikkan doaku. Aku mengasihi Engkau, Yesus. Bila Kau ada selalu di sisiku, apapun terjadi, aku tak takut. Bila Kau ada di sisiku selalu, sukacita dalam hati Engkau penuhkan. Bila Kau ada di sisiku selalu, apapun terjadi, aku tak takut. Bila Kau ada di sisiku selalu, sukacita dalam hati Engkau penuhkan. Baik adik-adik, kita tenangkan hati dan pikiran kita. Sekarang kita mau berdoa. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa.
Bapa yang terkasih, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah, kami bisa mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Juga kami bisa bersama-sama memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau hadir dalam ibadah kami. Ya Bapa yang terkasih, saat ini kami mau menaikkan doa syafaat kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, kami anak-anak Tuhan, baik yang kecil maupun yang sudah sedikit besar. Kami mau menjadi saksi Tuhan kemanapun kami berada. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa mempraktekkan firman yang baru saja kami dengar dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa untuk orang tua kami. Tuhan Yesus, berikanlah orang tua kami kesehatan dan kekuatan. Dalam pekerjaan mereka, berikanlah mereka ketabahan. Berikanlah mereka daya pikir yang baik, sehingga mereka bisa bekerja dengan baik dan memuliakan nama Tuhan dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Juga Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami yang sakit. Tuhan Yesus, kami mohon uluran tangan-Mu bagi keluarga kami yang sakit. Tuhan, mohon sembuhkanlah mereka. Apapun itu penyakit mereka, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan juga memakai dokter, perawat, juga obat-obatan dan makanan yang mereka konsumsi menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberikan mereka kesembuhan. Ya Bapa, juga di antara kami dan di antara keluarga kami, banyak yang bergumul. Pergumulan-pergumulan kami berbeda-beda. Kami memohon ulurkan tangan-Mu menolong kami semua, umat-Mu yang percaya kepadamu. Bukakanlah hati kami Tuhan, supaya kami percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa menolong kami. Ya Bapa dalam sorga, kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu kami. Orang-orang yang melayani Tuhan, pendeta-pendeta dan hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada. Kuatkan mereka ya Bapa, dan berikan mereka semangat yang baru, berkatilah hidup mereka, sebab mereka memberikan hidupnya bagi pelayanan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, juga kami sudah kumpulkan persembahan kami. Kami memohon Tuhan, terimalah persembahan kami ini menjadi persembahan yang harum dan layak digunakan bagi pekerjaan di ladang Tuhan. Juga berkatilah setiap tangan yang sudah memberikannya Bapa, limpahkanlah mereka dengan berkat-berkat-Mu. Kami juga memohon pengampunan-Mu kepada kami atas segala kekurangan kami, baik dalam melayani maupun dalam menyembah Tuhan. Tolong kami Bapa, supaya kebaktian kami di hari-hari berikutnya semakin menyenangkan hati-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, terimalah doa kami ini, sebab kami naikkan dia hanya dalam nama-Mu, Engkau yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama, kita bersama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita tenangkan hati kita dan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Amin. Mari kita bernyanyi, Bapa terima kasih. Bapa